Coba kita lihat foto ini. Dan sekarang kita lihat cuplikan videonya. Sepengetahuan saya, baru kali ini dalam sejarah Indonesia, posisi duduk wapres disejajarkan dengan menteri. Memang benar, wakil presiden dan menteri sama-sama pembantu presiden, membantu jalannya pemerintahan. Tetapi, dalam tata negara, kedudukannya tentu tidak sama. Edan memang ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah ini semacam pesan politik? Atau semata teknis protokoler? Mari kita kelupas. Sidang kabinet hari Senin kemarin sebenarnya berjalan seperti biasa. Presiden Prabowo memimpin rapat, para menteri hadir, wakil menteri hadir, kepala lembaga juga hadir. Semuanya tampak normal. Yang membuat publik gaduh justru bukan isi rapatnya, melainkan formasi kursinya. Presiden Prabowo duduk sendiri di depan, sedangkan wakil presiden Gibran justru berada di deretan para menteri. Tepat di samping Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian. Publik heboh. Dalam hitungan menit, media sosial langsung ramai. Muncul beragam teori. Gibran dipermalukan, hubungan Prabowo-Gibran retak, hingga ada yang mengatakan ini sinyal politik menuju 2029. Banyak spekulasi. Begitulah politik Indonesia, gampang hebohnya. Satu foto bisa-bisanya lebih menyita perhatian daripada isi pidato itu sendiri. Namun, sebelum kita ikut berspekulasi lebih jauh, lebih baik kita mulai membahasnya dari aturan terlebih dahulu. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Tujuan utamanya sederhana, memberikan penghormatan terhadap pejabat negara dalam acara kenegaraan maupun acara resmi. Itu poin utamanya, menghormati kedudukan pejabat negara. Pada pasal 9 diatur urutan tata tempat. Urutannya jelas, nomor 1 presiden, nomor 2 wakil presiden, baru setelah itu mantan presiden dan mantan wapres, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, dan seterusnya. Lalu di mana posisi menteri? Masih jauh di bawah, di poin N, berjarak 12 angka dari posisi wapres. Artinya apa? Secara tata negara, undang-undang memang mengatur urutan kehormatan jabatan. Undang-undang itu memang tidak secara eksplisit mengatur bahwa presiden dan wakil presiden harus duduk berdampingan. Namun, dalam semangat penghormatan terhadap jabatan, wajar apabila publik berekspektasi posisi wakil presiden seharusnya berada sangat dekat dengan presiden. Karena itu, ketika masyarakat melihat wakil presiden justru berada di deretan menteri, muncul pertanyaan, mengapa bisa demikian? Saya tidak sedang mengatakan ini melanggar undang-undang. Tidak. Tetapi saya juga sulit untuk mengatakan bahwa penataan seperti ini mencerminkan semangat penghormatan terhadap kedudukan wakil presiden. Saya yakin sekali, ini bukan keinginan presiden. Kemungkinan besar ini adalah kekeliruan pada level protokoler. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Mensesnekah atau siapa? Yang jelas, saya yakin ada satu orang seusai sidang kabinet merasa deg-degan menyadari adanya kekeliruan ini.
Mari kita simak dulu penjelasan Mensesnek berikut ini. Di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya Braille Format. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah bahwa presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Penjelasan Mensesnek sederhana. Posisi teleprompter dianggap membuat layout penempatan kursi menjadi seperti itu. Wah, ini kacau sih. Pertanyaannya, apakah alasan teknis seperti itu cukup untuk mengesampingkan tata penghormatan terhadap jabatan wakil presiden? Kalau posisi teleprompter mengalahkan penghormatan terhadap jabatan wakil presiden, saya kira Mensesnek sebaiknya segera mengevaluasi tim protokoler. Serius. Oke, kita lanjut ke aspek politik. Posisi duduk Wapres ini mengingatkan saya akan foto lama berikut ini. Foto ini mengingatkan kita pada momen sebelumnya, ketika posisi duduk juga dianggap membawa pesan tertentu. Ini soal rasa, di mana suasana hati sebelum memasuki ruangan berbeda sekali dengan suasana hati ketika keluar dari ruangan. Dugaan saya, suasana hati Mas Gibran juga seperti itu. Sudah tidak sama lagi selepas dari sidang kabinet ini. Semoga dugaan saya salah, karena kita tidak bisa memastikan suasana hati orang lain. Terlepas daripada itu, banyak pengamat mengatakan ini sebagai pertanda kuat bahwa pasangan Prabowo Gibran menunjukkan keretakan yang nyata. Ya, ini masuk akal saja. Walau sebenarnya saya juga tidak yakin Pak Prabowo yang menghendaki kejadian ini. Sangat sulit bagi saya untuk percaya kalau Pak Prabowo sengaja ingin mempermalukan wakil presidennya sendiri. Kenapa? Karena selama ini saya melihat Pak Prabowo termasuk tokoh yang cukup menjaga hubungan dengan orang-orang yang pernah sama-sama berjuang dalam perjalanan politiknya. Beliau dikenal loyal terhadap lingkaran dekatnya. Karena itu, kalau ditanya, apakah saya yakin ini murni pesan politik? Saya menjawab tidak. Lebih mungkin ini adalah kekeliruan pada level penyelenggaraan protokol. Lalu bagaimana dengan spekulasi 2029? Nah, ini yang menurut saya terlalu jauh kalau langsung disimpulkan. Apakah hubungan Prabowo dan Gibran suatu hari bisa berubah? Tentu bisa. Namanya juga politik. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Politik itu seperti cuaca. Kadang pagi cerah, siang mendung, malam sudah hujan. Tetapi, mengambil kesimpulan besar hanya dari satu foto, menurut saya terlalu terburu-buru. Karena politik bukan cuma soal simbol. Politik juga soal keputusan nyata. Dan sampai hari ini, belum ada keputusan politik apapun yang menunjukkan Prabowo dan Gibran berpisah jalan. Bahkan Pak Jokowi sendiri masih berkali-kali menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi, apa pelajaran dari cerita kursi ini? Sederhana. Dalam politik, hal-hal kecil sering menghasilkan cerita besar. Satu foto bisa melahirkan 1000 analisis. Satu posisi duduk bisa memunculkan 100 teori. Karena itu, kita boleh tetap kritis. Kita boleh bertanya, bahkan boleh curiga. Tetapi, jangan sampai kehilangan akal sehat. Memang politik selalu penuh simbol, tetapi simbol tidak selalu berarti konspirasi. Yang jauh lebih penting, bukan sekadar siapa duduk di mana, melainkan keputusan apa yang lahir dari ruangan itu. Sebab pada akhirnya, hidup rakyat tidak ditentukan oleh formasi kursi. Hidup rakyat lebih ditentukan dari kualitas keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang duduk di kursi itu. Saya Benny Iniatullah, sampai jumpa.